Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang berlimpah supaya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi info bahwasanya sekarang ada kabar baik dari pemerintah Arab Saudi, yaitu akan dibuka kembali umroh. Kapan ya? Nah, untuk kapannya simak video sampai selesai ya. Jadi untuk saat ini pemerintah Arab Saudi sedang mengevaluasi pelaksanaan haji dan persiapan pembukaan umroh untuk kedepannya, karena sudah mempunyai pengalaman yang sukses pelaksanaan haji tahun 2020 kemarin. Nah, alhamdulillah ya, pelaksanaan haji kemarin itu terbilang sangat sukses sekali. Walaupun jamaahnya sedikit, tapi emang terpantau sangat rapi sesuai protokol kesehatan. Nah, saya akan bacakan fakta-fakta haji tahun 2020. Ini saya akan bacakan sedikit ya. Jadi jumlah jemaah haji yang kemarin itu hanya 1.000 orang. Biasanya itu kan per musim itu 3-5 juta jamaah dari seluruh negara. Nah, jamaah haji yang bisa menunaikan haji di tahun 2020 adalah penduduk yang bermukim di Arab Saudi. Persentasenya itu lebih banyak warga negara asing ya daripada warga lokalnya. Rata-rata ekspatriat. Kayak dari Indonesia itu ada 13 orang yang melaksanakan ibadah haji di sini. Jadi dia kerja di sini, alhamdulillah bisa melaksanakan haji ya. Dari perwakilan Indonesia ada 13 orang. Nah, terus jamaah haji ini dipilih dari hasil seleksi secara online dari website Kementerian Haji. Dari 2 juta pendaftar, hanya 1.000 orang yang akhirnya terpilih. Nah, untuk kriteria jamaah haji yang terpilih tidak ada yang tahu kecuali pihak pemerintah. Sempat tersebar rumor bahwa kriteria pemilihannya berdasarkan besarnya pendapatan per bulan dari calon jamaah, karena diperkirakan biaya haji akan mahal. Namun hal itu terbukti salah, karena banyak calon jamaah yang dengan jenis pekerjaan yang pendapatannya tidak besar akhirnya terpilih. Lalu keluarga kerajaan ditambah keluarga pejabat dan keluarga orang-orang penting di Saudi ini, kalau di total mungkin lebih dari 1.000 orang. Namun mereka tidak menjadikan momen ini untuk meminta fasilitas agar bisa terpilih sebagai calon jamaah haji. Semua sama, harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Sistem pemilihan jamaah haji tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Nah, terus biaya haji yang awalnya diperkirakan akan mahal karena pihak travel akan menaikkan tarif karena jumlah jamaah yang sedikit, terbukti salah besar. Jamaah haji tahun 2020 ini semuanya gratis.
atas tanggungan pemerintah Saudi Arabia, dari mulai tiket pesawat, hotel, dan logistik selama pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillahirabbil alamin, yang terpilih menjadi haji di tahun 2020. Nah, untuk warga negara Indonesia itu terpilih 13 orang WNI ya. Siapa aja saya akan bacakan nih menurut info dari Haramain Info. Nah, saya akan membacakan 13 orang WNI yang terpilih bisa mengerjakan haji tahun 2020. Di antaranya yaitu Muhammad Wahyu, Endan Suwandana, Ahmad Sujai, Huda Faristia, Abdul Muhaimin, Siri Marosi, Muhammad Thoifur Rahman, Atta Farida, Eni Wahyuni, Irma Tazkia, M. Zulkarnain, Ali Muhsin Kemal, dan Akram Hadromi. Nah, itu yang 13 orang. Mereka berdomisili di Riyadh 1 orang, Madinah 2 orang, Yanbu 1 orang, Makkah 4 orang, Jeddah 4 orang, dan Al-Khobar 1 orang. Masya Allah, tabarakallah, mereka orang-orang yang beruntung bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2020 di saat pandemi COVID-19. Mereka orang-orang terpilih, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, kita akan bacakan berita ya. Ini dari saudinesia.com. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi akan melakukan evaluasi dari pengalaman dalam mengatur haji luar biasa tahun ini. Berbicara kepada Okas, Dr. Hussein Al-Sarif, Wakil Menteri Haji dan Umroh untuk urusan haji, mengatakan bahwa kementerian akan segera memulai persiapan terkait musim umroh mendatang. Dia mengatakan pihaknya akan mulai mengevaluasi pelaksanaan haji yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan prosedur kesehatan dan pengaturan yang ketat di tengah situasi pandemi coronavirus. Al-Sarif mengatakan bahwa jemaah haji yang baru menyelesaikan manasiknya harus melakukan karantina selama 7 hari di rumah masing-masing. Mereka tidak diizinkan meninggalkan rumah selama periode tersebut. Kementerian Kesehatan akan mengikuti dan memeriksanya sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, intinya sekarang pemerintah di sini sedang mengevaluasi sampai 2 minggu ke depan. Banyak sih rumor awal September akan dibuka. Ya, insya Allah mudah-mudahan secepatnya ibadah umroh dibuka ya para sahabat sekalian. Demikian infonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.